Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Satria Tegar Sadewo, SABMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, beserta rekan-rekan yang berbahagia. Sebelum kita memulai diskusi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juneveka Prasetya dengan NPM 222010385 dari kelas Psikologi Industri dan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia A1. Mungkin langsung saja pada inti dari diskusi kali ini. Di diskusi kali ini kita akan membahas business case, yaitu analisis studi kasus terkait masalah stres yang terjadi di divisi marketing dan juga divisi produksi pada PT Makanan Nusantara. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, lalu ada analisis stresor, ada analisis dampak potensial atau strain, lalu ada usulan metode pengukuran strain, dan juga usulan strategi intervensi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mungkin langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. PT Makanan Nusantara sedang mengalami kesulitan signifikasi dalam produksi dan juga pemasaran karena peningkatan permintaan, pengubahan jam kerja, dan keterbatasan sumber daya, beban kerja yang berlebihan, kurangnya koordinasi, serta tekanan dari rencana untuk mengotomatiskan proses penyebab kelelahan dan rasa cemas di pabrik. Lalu yang selanjutnya ada analisis stressor yang muncul di masing-masing divisi. Yang pertama ada divisi produksi. Untuk stressor yang pertama yaitu beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berlebihan ini terjadi karena adanya penambahan shift malam tanpa penambahan personel atau karyawan. Jadi itu terdapat overload kuantitatif. Bagian ini dijelaskan pada studi kasus, yaitu setiap staf secara bergantian harus lembur, sehingga beberapa operator mengeluhkan tubuhnya harus terus-menerus bekerja sehingga mengalami kelelahan yang berlebihan. Lalu yang kedua ada konflik peran dan prosedur yang tidak jelas. Nah, di sini terdapat perbedaan pemahaman prosedur pembersihan karena mereka terus-menerus dipaksa untuk bekerja. Terdapat perubahan lingkungan, yaitu lingkungan menjadi busy, yaitu ketidakpastian kerja atau job insecurity. Nah, pada ketidakpastian kerja ini terjadi karena adanya otomatisasi lini pengemasan yang mengancam pekerjaan yang biasanya dilakukan manual. Yang terakhir adalah dukungan sosial rendah. Lalu yang selanjutnya ada analisis stressor di divisi marketing. Yang pertama yaitu ada beban emosional, yaitu mereka harus menangani keluhan pelanggan di sosial media yang agresif. Lalu yang kedua ada kontrol rendah atas keputusan. Nah, di sini artinya beberapa tim marketing merasa bahwa idenya ditolak tanpa diskusi terlebih dahulu oleh atasan. Lalu yang ketiga itu ketidakjelasan peran atau role ambiguity. Nah, di sini karena tuntutan kampanye untuk marketing di sosial media sangat agresif, maka seharusnya membutuhkan anggaran yang berlebih, namun dari pihak perusahaan tidak ada anggaran tambahan, jadi dari tim marketing tersebut harus memutar otak sedemikian rupa agar dapat tetap meningkatkan target tersebut. Lalu yang keempat yaitu konflik work-life balance. Nah, di sini yaitu konflik terjadi karena jam kerja yang tidak teratur, karena pihak divisi marketing ini harus memonitor sosial media selama 24 jam tanpa adanya jam kerja yang formal. Lalu yang terakhir ada masalah finansial pribadi. Nah, untuk masalah ini mungkin ranahnya ke personal, karena beberapa staf di divisi marketing ini menghadapi utang dan kehilangan pekerjaan pada pasangan. Lalu yang selanjutnya ada analisis dampak potensial atau strain yang mungkin muncul akibat stresor. Nah, beberapa stresor yang sudah disebutkan di slide selanjutnya dapat menimbulkan dampak potensial yang memungkinkan timbul. Yang pertama di divisi produksi yaitu berdampak pada gangguan fisik. Gangguan fisik ini meliputi seperti gangguan tidur, terus menurunnya daya tahan tubuh, serta peningkatan izin sakit. Untuk yang kedua yaitu terjadi dampak pada perilaku karyawan, seperti terjadinya konflik antar karyawan dan juga menurunnya produktivitas dari karyawan itu sendiri. Lalu yang ketiga itu dampak pada psikologis. Nah, dampak pada psikologis ini menimbulkan stres karyawan, kecemasan, dan juga perasaan tidak aman. Lalu untuk
dampak yang mungkin timbul di divisi marketing, yaitu yang pertama ada emosional, organisasional, dan juga sosial. Untuk yang pertama yaitu emosional. Dampak yang mungkin timbul dari emosional ini yaitu terjadinya burnout karyawan, lalu karyawan cenderung akan lebih mudah tersinggung atas perkataan rekan kerja mereka. Lalu karyawan harus berpura-pura positif untuk menutupi kekesalan yang sedang mereka rasakan. Lalu untuk yang kedua yaitu organisasional. Di dampak organisasional ini meliputi penurunan kreativitas dari karyawan karena pada divisi marketing ketika mereka mengusulkan ide-ide cenderung tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh atasan, sehingga mereka dapat menurunkan kreativitas dari divisi marketing serta terjadi turnover intention. Lalu untuk yang ketiga itu dampak sosial. Nah, di dampak sosial ini meliputi menurunnya interaksi antar tim dan juga interaksi sosial dari divisi marketing itu sendiri. Jadi kesimpulannya di divisi produksi mereka lebih rentan terkena strain fisik dan juga perilaku akibat dari tekanan kerja manual, lingkungan kerja yang berat, dan juga ketidakpastian pekerjaan. Nah, pada divisi marketing ini, mereka cenderung lebih rentan terkena dampak emosional, penurunan motivasi, dan isolasi sosial akibat tekanan psikologis. Lalu poin yang selanjutnya ada usulan metode untuk pengukuran strain. Namun sebelumnya tidak semua stresor ini menimbulkan strain. Mengapa tidak semua stresor ini menimbulkan strain? Karena yang menimbulkan strain tersebut yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor individu seperti ketahanan mental, pengalaman kerja, dan juga cara mereka memandang stres. Lalu dukungan lingkungan seperti tim yang solid, atasan yang suportif, dan juga sumber daya yang memadai untuk mengurangi dampak dari stresor itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu kontrol atas pekerjaan. Jadi karyawan dengan otonomi yang lebih tinggi akan lebih tahan terhadap pekerjaan. Jadi pada intinya strain itu muncul hanya jika sadar melebihi kemampuan adaptasi individu dan juga tidak ada dukungan sosial yang memadainya. Lalu masuk ke poin yang selanjutnya, usulan metode untuk pengukuran strain. Yang pertama dapat dilakukan dengan survei psikometrik seperti penggunaan kuesioner yang valid, data absensi dan performa, analisis daftar absensi dan performa seperti analisis izin sakit, cuti, dan juga analisis terhadap produktivitas dari karyawan. Lalu yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan wawancara atau fokus pada grup. Nah, analisis ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam dan memahami penyebab strain dari karyawan. Lalu untuk contoh alat ukurnya, yang pertama ada General Head Questionnaire atau GHQ-12, Maslach Burnout Inventory, Job Content Questionnaire, Work Ability Index, dan juga indikator dari pelaku. Lalu poin yang selanjutnya ada 3 strain yang paling berdampak pada setiap divisi. Dari beberapa kasus yang sudah saya uraikan, saya memilih 3 strain yang paling berdampak di setiap divisi. Yang pertama ada di divisi produksi, yaitu konflik peran dan prosedur yang tidak jelas. Nah, pada konflik peran dan prosedur yang tidak jelas ini akan berdampak pada organisasi dan juga individu. Untuk individu tersendiri berdampak pada stres dan juga kelelahan emosional. Untuk dampak yang akan timbul pada organisasi ini akan menimbulkan risiko kualitas produk dan juga downtime pada mesin yang mereka gunakan. Lalu yang kedua yaitu kondisi fisik yang buruk, yakni berdampak pada individu seperti terjadinya kelelahan kronis dan juga terjadi gangguan pada kesehatan para karyawan. Nah, untuk dampak pada organisasinya sendiri menyebabkan tingkat absensi meningkat dan juga produktivitas menurun. Lalu untuk yang poin ketiga yaitu ketidakpastian kerja atau job insecurity, yaitu terjadi kecemasan pada individu dan juga kesehatan mental pada individu. Untuk dampak yang akan timbul pada organisasi yaitu absensi akan terus meningkat dan juga produktivitas akan menurun. Lalu pada divisi marketing
tiga strain yang paling berdampak. Yang pertama ada beban emosional. Beban emosional ini dapat menimbulkan dampak bagi individu seperti burnout, depresi. Nah, untuk poin kedua yaitu masalah finansial dari pribadi para karyawan. Nah, masalah finansial ini berdampak pada konsentrasi kerja akan menurun pada individu dan juga untuk organisasi, maka akan terjadi penurunan kinerja tim. Untuk poin yang ketiga yaitu kontrol rendah atas keputusan. Kontrol rendah atas keputusan ini menyebabkan individu akan merasa tidak dihargai dan sehingga stres mereka akan meningkat. Untuk pada organisasi akan membuat para staf ini menjadi pasif dan juga menurunnya kreativitas karyawan. Jadi berdasarkan tiga strain yang paling berdampak di divisi produksi dan juga divisi marketing yang saya pilih, ini saya pilih karena strain tersebut berdampak sistematif tidak hanya pada individu seperti kesehatan mental, kesehatan fisik, dan motivasi, tapi juga dapat merusak dinamika tim, kualitas output, dan juga reputasi perusahaan. Lalu, strain ini dapat memperparah stres akut menuju stres kronis seperti ketidakjelasan prosedur yang awalnya hanya tampak di divisi produksi tetapi berujung pada konflik antar shift yang berkepanjangan. Lalu untuk tiga strain tersebut berkaitan dengan teori stres kerja seperti teori role konflik, emosional labor, yang telah terbukti mempengaruhi tiga strain yang paling berdampak ini selaras dengan teori stres kerja klasik seperti role conflict, emotional labor, job insecurity yang telah terbukti dapat mempengaruhi turnover, efisiensi karyawan, absensi, dan juga menurunnya kreativitas karyawan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah strategi intervensi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengelola stresor dan juga strain. Untuk yang pertama, saya ambil di divisi produksi, yaitu mengadakan rotasi shift yang adil. Nah, pada rotasi shift yang adil ini, HRD atau manajer harus mengatur jadwal shift dengan jeda istirahat yang cukup, sehingga mereka tidak merasa kelelahan secara berlebih. Lalu yang kedua adalah pelatihan prosedur standar. Jadi, pihak manajemen harus melakukan pelatihan prosedur standar untuk menghindari konflik antar shift maupun konflik antar karyawan dengan melakukan sosialisasi SOP terkait dengan pekerjaan tersebut dengan jelas dan juga detail. Lalu untuk yang ketiga yaitu mengadakan program kesehatan. Program kesehatan ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi stres fisik pada karyawan. Program kesehatan ini bisa dilakukan seperti menyediakan konseling untuk karyawan, fasilitas istirahat di pabrik yang memadai. Lalu untuk yang kedua yaitu di divisi marketing, yang pertama melakukan pelatihan manajemen stres. Nah, karena di divisi marketing ini mereka tidak mempunyai jam yang formal seperti di divisi produksi, mereka satu shift selama 8 jam, berbeda dengan divisi marketing yang mereka harus bekerja selama 24 jam memantau sosial media. Pelatihan ini ditujukan untuk tim media sosial agar mereka dapat mengelola manajemen stres mereka agar tidak terjadi stres berlebihan. Lalu yang kedua yaitu mengadakan forum ide terbuka. Forum ini digunakan untuk menampung ide-ide kreatif dari para karyawan khususnya di divisi marketing. Jadi perusahaan bisa membuat media sebagai bahan feedback secara mungkin anonim agar para karyawan tidak merasa tertekan atas ide yang akan mereka berikan. Jadi feedback tersebut dilakukan secara anonim untuk saran kreatif untuk keberlangsungan perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu dukungan finansial, karena di divisi marketing ini terjadi permasalahan pada keuangan personal, maka perusahaan harus memperbaiki prosedur peminjaman internal agar lebih mudah diakses, sehingga hal tersebut dapat mengurangi stres untuk karyawan yang mengalami masalah finansial. Jadi, untuk kesimpulannya, stresor di divisi produksi ini bersifat fisik dan juga teknis, sementara stresor di divisi marketing ini lebih emosional, sehingga intervensi tersebut harus disesuaikan dengan akar permasalahan yang terjadi di masing-masing divisi, dengan fokus pada dukungan sosial, kejelasan pekerjaan, dan juga kesehatan mental karyawan. Lalu, untuk poin yang terakhir yaitu kesimpulan.
Kesimpulan dari diskusi pada kali ini yaitu PT Mahakam Nusantara mengalami masalah stres kerja yang berbeda di divisi produksi dan juga marketing. Divisi produksi menghadapi tekanan fisik seperti beban kerja berlebihan, lingkungan yang bising, dan juga ketidakpastian pekerjaan. Sementara di divisi marketing, mereka mengalami tekanan emosional akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi dan sumber daya yang terbatas. Kedua divisi tersebut menyebabkan penurunan produktivitas seperti produktivitas, burnout, dan juga konflik internal karyawan. Solusi dari strain tersebut memerlukan pendekatan spesifik untuk produksi berupa penaatan shift dan juga pelatihan SOP, sedangkan di divisi marketing membutuhkan manajemen stres dan juga komunikasi yang lebih terbuka. Hal ini mengharuskan perusahaan menerapkan kebijakan work-life balance dan juga survei karyawan berkala untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Sekian pemaparan studi kasus yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.